Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan menjalankan syariatnya, sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamat. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh Masjid Syuhada rahimakumullah, kembali pada subuh Rabu hari ini akan membacakan buku tanya jawab agama pada jilid 2 di majelis fatwa tajih, majelis tarjih dan tajih pimpinan pusat Muhammadiyah. Jamaah rahimakumullah, ada tema yang kami akan coba bahas atau sampaikan, yakni hak dan kewajiban tunagrahita, ya. Dan kedua, pencegahan, ya, tema yang kedua, pencegahan berketurunan bagi tunagrahita itu sendiri. Ada pertanyaan dari Abdul Syukur, Ketua 1 Yayasan Dana Bakti Magelang. Pertanyaan, sejauh mana hak dan kewajiban seorang muslim tunagrahita atau cacat mental, ya, berkenaan dengan kehidupan keagamaannya? Jawaban majelis, bahwasanya kewajiban beribadah bagi penderita cacat mental atau yang istilah halusnya tunagrahita itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, yaitu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bahwasanya Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sejalan pula dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, ya yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Demikian jawaban. Selanjutnya, bagaimana pencegahan, terkait pencegahan berketurunan, ya, bagi tunagrahita itu. Nah, pertanyaan dari penanya yang sama, Abdul Syukur, beliau menanyakan bahwasanya dalam kenyataan di antara penyandang tunagrahita syahwatnya tinggi, ya, dan jika dilangsungkan pernikahan atau perkawinan ada sangkaan kuat berdasarkan hasil penelitian dalam dunia kedokteran, dikhawatirkan keadaan cacatnya akan menurun kepada anak-anaknya.
Bolehkah dilakukan pencegahan terhadap mereka untuk tidak berketurunan atau melahirkannya? Jawaban, bahwasanya menyalurkan syahwat bagi manusia termasuk tuntutan naluriah. Islam mengajarkan agar dalam menyalurkan syahwat dengan melangsungkan pernikahan. Demikian pula keturunan adalah tuntutan naluriah manusia pula. Kan tetapi Islam mengajarkan agar keturunan jangan menjadi beban yang memberati orang tuanya dan masyarakat. Seperti karena menyandang cacat mental atau tunagrahita atau sejenisnya. Islam mengajarkan agar orang mukmin itu kuat jasmaniah dan rohaniah, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya mereka mati atau meninggal dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil lagi lemah. Sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-mu'minul qawi khairum wa ahabbun Allah minal mu'min dhaif. Bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam mengajarkan agar keturunan jangan menjadi beban yang memberati orang tuanya dan masyarakat, seperti karena menyandang tunagrahita dan sejenisnya. Islam mengajarkan agar orang mukmin itu kuat jasmania dan rohani. Orang yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Cacat mental atau tunagrahita dipandang sebagai kelemahan yang sangat berat dalam hidup manusia. Untuk itu perlu penanggulangan dengan cara pencegahan sebelum terjadi, menurut kemungkinan yang dapat dilakukan berdasarkan sangkaan yang kuat, dan santunan terhadap yang telah terjadi agar meringankan yang bersangkutan dan masyarakat. Menghilangkan kemadaratan dan menghilangkan beban berat bagi hidup manusia merupakan prinsip-prinsip dalam Islam, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan atau kesulitan. Sejalan pula dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la dharar wa la dirar. Jangan membahayakan atau merugikan dirimu dan jangan pula membahayakan orang lain. Prinsip-prinsip di atas dijabarkan dalam kaidah fiqhiyah, yaitu yang berbunyi ad-dararu yuzal, bahwasanya kerusakan, kerugian atau kesempitan harus dihilangkan. Demikian pula dalam kaidah yang lain, ad-daruratu tubihul mahdzurat, bahwasanya keadaan darurat membolehkan dilakukannya sesuatu yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan pokok-pokok di atas, maka tidak ada halangan dilakukan pencegahan keturunan ya, bagi para cacat mental atau tunagrahita tadi yang akan melakukan pernikahan atau perkawinan dengan cara yang tidak menimbulkan madarat bagi manusia-manusia yang bersangkutan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Fil kalam billahi taufiq wa hidayah wa ridha.
Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.